seniman-seniman zaman dulu dengan mabuk, menenteng bir dengan dan lain sebagainya, karya-karyanya jadi lebih capaiannya jadi lebih luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara pemirsa dimanapun berada. Jumpa lagi dalam acara iTalk, Isais Talk. Jumpa kembali dengan kami di acara iTalk, Isais Talk. Isais Talk ini merupakan program baru dari Isais UIN Suska, bincang-bincang santai bersama tokoh atau pakar narasumber yang diundang secara intens. Saudara pendengar dimanapun berada, Pemirsa sekalian, silakan like dan subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara pemirsa dimanapun berada. Jumpa kembali dengan kami di acara iTalk, Isais Talk. Ya, pada hari ini kita berkesempatan berbincang-bincang dengan salah seorang seniman Riau, Bang Fadli Aziz. Ya, Bang Fadli Aziz ini ketua dari Lembaga Teater Selembayung. Lembaga Teater Selembayung. Ya. Lembaga Teater Selembayung ini udah lama, Bang. Ya? Lumayan. Udah seperempat abad. Sudah remaja ya. Sudah remaja, Bang. Ya. Teater Selembayung berdiri tahun 1996 di Universitas Rancang Gunung, di Fakultas Sastra pada waktu itu. Didirikan oleh para senior-senior kami di Fakultas Sastra. Tahun 2003 kami hengkang dari kampus, dan tahun 2005 kami berdiri secara independen. Dan saya yang memimpin sampai saat ini. Saat ini. Lumayan lama ya. Gimana Bang kabarnya? Alhamdulillah baik. Iya. Ini di masa pandemi ini alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Bisa keluar juga. Bisa. Ini dipaksa-paksa nggak sama Reza tadi? Enggak juga. Enggak. Kalau keluar saya tiap hari. Oh, keluar tiap hari. Tiap hari. Nggak Artinya takut? kontaknya yang diminimalisir. Keluar tiap hari. Apalagi sebelum berbuka itu saya selalu pakai motor jalan sendiri gitu. Ngapain tuh Bang? Ngirit Jalan apa? aja. Oh, jalan aja. Ngukur jalan. Ngukur jalan. Heeh. Iya. Ini malam hari ini kita syuting agak apa ya, terganggu sebenarnya. Ada irina-irinanya hujan. Jadi kalau agak noise, ya mudah-mudahan tidak mengurangi suara vokalnya, tetap bisa disimak dengan baik. Bang Fed, Ya. di masa pandemi COVID-19 ini kan terasa sekali. Semua sektor itu lumpuh, terutama sektor ekonomi. Ya. Abang sendiri yang bergerak bisa dikatakan di industri seni pertunjukan, seni kreatif. Seperti apa sih Bang dampaknya yang Abang rasakan? Kalau bagi salah satunya bagi kawan-kawan di dunia seni pertunjukan, ya dampaknya sangat luar biasa. Luar biasa dalam konteks sangat menyiksa kita, karena aktivitas kita dalam dunia seni pertunjukan mengumpulkan banyak orang, ditonton oleh banyak orang, dan hal itu tidak boleh dilakukan pada saat ini karena wabah ini, wabah yang luar biasa ini. Jadi ya akhirnya kawan-kawan di sini pertunjukan mengalami banyak kendala dalam hal program-program mereka. Seperti kami misalnya di Teater Selembayung harusnya bulan April ini sudah pentas, kemudian nanti di bulan Juli juga ada pementasan. Ya semuanya batal, semuanya gagal, prosesnya juga terhenti. Ya, dan kita tak tahu kapan ini akan berakhir, dan mudah-mudahan ini akan segera berakhir. Amin. Teater Selembayung kalau untuk pementasan memang cuman hanya pentas langsung gitu, atau ada dalam bentuk daring atau gimana gitu Bang? Kalau saat ini ya masih live, Masih live. langsung. Saya belum ada buat program-program yang
daring gitu atau program-program online dan lain sebagainya. Belum ada buat program-program seperti itu. Tapi sebenarnya pada 10 tahun yang lalu kami sudah pernah melakukan hal itu, tapi dengan objek-objek foto. Kami menyebutnya teater online di Facebook atau di Facebook, dan bekerja sama dengan kawan-kawan fotografer. Jadi kita pementasan teater di hutan. Waktu itu di Bulu Cina, di danau-danau Bulu Cina, di hutan Bulu Cina itu, kemudian di Tanjung Belit, di Karimun. Bukan. Tanjung Belit di Kampar Kiri Hulu. Jadi kita buat pementasan di alam terbuka, bebas. Kemudian para fotografer mengabadikan setiap momen-momen, setiap ekspresi-ekspresi. Kemudian itu di-share ke medsos-medsos mereka, dan respon dari kawan-kawan fotografer ya sangat positif dan dari seluruh dunia waktu itu. Iya. Dan ternyata beberapa tahun terakhir ini di dunia, bahkan itu sudah diikuti oleh hampir 130 apa 150 negara, ada program saat ini namanya teater online. Memang ada, dan itu video. Jadi penontonnya online. Ya, ada memang beberapa minggu yang lalu ya, yang dari Jarum Foundation, yang siapa tuh? Reza Rahardian, teater apa namanya? Pementasan teater Bunga Penutup Abad. Dan itu kan juga disiarkan secara daring ya, live. Dan saya sendiri sebenarnya dengan dunia teknologi yang seperti ini memang gaptek juga sih. Dan harus diakui itu. Memang mesti, kalau saya berpikir, saya berkarya, kemudian karya itu terserah mau diapakan, terserah diurus oleh siapa, kemudian bisa menjadi apa saja gitu. Saya berpikirnya begitu. Memang butuh orang untuk membuat ini menjadi lebih luas, apalagi di masa pandemi ini kan. Memang harus ya main di medsos, main di YouTube dan lain sebagainya, itu memang harus dilakukan sebenarnya. Jadi kalau saya sendiri berpikir saat ini dan untuk saya sendiri ya, contohnya malam ini saya diundang nih pada jam yang sama, pada pukul yang sama saya diundang juga untuk diskusi dengan kawan-kawan Rio Heritage. Daring juga diskusinya. Aku tak ngerti bro, sorry aku ndak bisa ikut. Tadi jam habis maghrib tadi juga saya ada di ini kan, sorry aku tak ikut, memang aku nggak ngerti dengan dunia yang seperti itu. Ya belajar, ya aku mau belajar ya. Kalau untuk saat ini memang aku belum bisa. Saya juga melihat begitu bang ya. Apa namanya? Kata Reza orang tua. Enggak betul. Itu tak berani ya ngomong itu. Nggak jago nanti kan. Nggak jago. Apa namanya, industri kreatif yang di dunia maya, saya melihat betul ya, sejak pandemi, lockdown, orang-orang di rumah aja, itu makin banyak orang apa namanya, seniman ini kan, pekerja seni lah, tetap ingin selalu berekspresi, tidak bisa secara langsung memilih media lain, itu lewat sosmed. Makin banyak YouTuber gitu kan. Dan saya pikir juga penghasilan YouTuber ini meningkat berlipat-lipat ya. Orang-orang seniman yang seperti abang di Riau banyak nggak bang? Artinya yang selama ini apa namanya, pementasan itu secara langsung itu banyak sekali. Iya banyak. Contohnya begini, ada program yang diluncurkan oleh Kemendikbud misalnya, Dirjen Kemendikbud meluncurkan program apa itu ya, budaya apa gitu, sistem daring. Di Riau baru satu grup yang ikut, Riau Rhythm Chambers. Nah yang lain mana? Barangkali padahal program itu sudah diluncurkan dari bulan kemarin,
Tapi yang dari dari Riau belum ada gitu. Memang banyak saya dengar dari kawan-kawan yang mendaftar, mengajukan pendaftaran, karena pendaftaran dibuka kemarin tahap pertamanya sampai tanggal berapa itu, ada beberapa belas grup teater, tari, musik dan lain sebagainya mendaftar, tapi sampai saat ini yang kita lihat baru Riau Rhythm Chamber. Musik. Seniman ini kan freelancer, bekerja lepas gitu ya. Apa namanya? Kalau pandemi ini terus berlangsung gitu kan, semakin lama dan belum menemukan titik terang untuk keadaan lebih baik lagi. Ya, gimana sih ini, maaf, bagaimana cara seniman bertahan hidup gitu? Ya kita mesti menantang zaman kan. Setiap generasi punya tantangan zamannya sendiri, punya tantangan dirinya sendiri untuk berkembang. Nah, saat ini pun sebenarnya kawan-kawan seniman juga sedang belajar untuk mencari solusi, mencari jalan keluar bagaimana karya-karya mereka bisa dinikmati oleh banyak orang. Sebenarnya ini daring dan online dan lain sebagainya itu sebenarnya sudah sangat menguntungkan hari ini. Tinggal seniman yang lagi belajar ini harusnya belajar cepat gitu, harusnya belajar sudah cepat. 23 tahun masih belajar ya? Iya. Kalau belajar sampai ke liang lahat kan. Iya. Padahal abang sendiri kan wartawan sebenarnya, jurnalis kan yang biasa di depan komputer. Iya. Jadi abang ini merendah aja sebenarnya. Tidak, memang begitu, memang betul. Kalau saya sendiri memang ya, kalau selama ini mengetik berita dan lain sebagainya memang ya, tapi kan dunia multimedia kan berbeda dengan dunia tulis koran dan lain sebagainya, sangat berbeda. Ya itu saya gaptek di situ, di teknologi yang itu, yang media audiovisual itu. Oke, baik. Memang butuh orang untuk membackup itu. Ini tadi terlewat kan, mungkin teman-teman pengen tahu. Selembayung ini bergeraknya di mana aja gitu ya? Seni kan luas, di teater, tari, atau gimana bisa? Sampai setakat ini Selembayung masih fokus di teater, masih fokus di teater atau di seni pertunjukan. Jadi, tetapi kami juga punya Selembayung juga punya komunitas-komunitas binaan. Ada Belacan Art Community, itu remaja, untuk remaja itu kita fokusnya ke film. Tapi memang saat ini juga masih belum seheboh Selembayung gitu. Kemudian di usia anak-anak kita punya komunitas Sanggar Keletah Budak, itu khusus buat anak-anak SD. Biasanya kita menampilkan karya-karya operet anak. Jadi kita punya dua komunitas binaan yang Keletah Budak itu kita dirikan 2005 dan Belacan Art Community itu 2007. Semuanya jalan. Selembayung itu, jadi tiga-tiganya jalan. Kemudian kalau ada event, ada acara dan lain sebagainya, yaitu main subsidi silang, pendanaan dan lain sebagainya juga, pendanaan yang subsidi silang. Jadi memang ramai kalau kita lagi berkumpul itu memang ramai. Tapi kalau Selembayung tidak terlalu ramai. Kalau anak-anak itu cukup ramai. Pada hari Minggu pagi itu kita latihan. Ya kayak sekarang kan bulan April ini harusnya operet anak. Ya itu gagal. Karena seni pertunjukan bang ya. Ya seni pertunjukan. Itu yang saya pikir tadi bang. Karena seni pertunjukan, kalau teater dia kalau udah disajikan dalam bentuk elektronik, masih teater kah atau udah ke film? Gimana sih bang? Masih teater. Karena kan memang fokusnya ke actingnya.
itu cuma media pengganti biar orang lebih dapat melihatnya lebih banyak orang bisa melihatnya gitu. Kalau film kan beda lagi gitu. Ya apalagi kan kalau teater ini kan lebih sulit untuk keaktoran sebenarnya gitu. Tidak bisa improv segala macam. Kalau film kan bisa cut. Ya betul. Kalau 20 kali cut nggak bisa juga ya berhenti jadi aktor ini. Kalau udah ke daring gitu kan, kira-kira efektif nggak Bang untuk menyampaikan pesan segala macam? Sah saja karena memang udah zamannya. Udah zamannya itu sah saja, tapi bagi saya misalnya pribadi belum pasti akan tetap yang live itu yang saya senangi. Karena saya juga pernah memproduksi beberapa film pendek gitu. Di dalam beberapa event juga menjuarai film-film festival film pendek. Tetapi ya saya lebih puas memang di live. Walaupun cuma ditonton 50 orang, walaupun ditonton 100 orang, tapi dia lebih dapat rasanya. Bicara rasa sebenarnya. Iya. Oke, memang teaterawan betul ya. Kalau film apa Bang mana ya? Ya itulah, sineas. Iya. Dari pemerintah Bang ada bantuan nggak untuk seniman? Saya pikir kalau bantuan untuk seniman, khusus seniman gitu, seperti yang dilakukan oleh Kemendikbud dengan Dirjen Kemendikbud dengan melakukan program-program bagaimana kesenian itu jalan, kesenian itu tetap berjalan walaupun dari masa pandemi. Di pemerintah pusat melakukan itu lewat Kemendikbud. Kemudian ada juga tadi saya baca dari grup WA misalnya, Kemenpar juga melakukan hal yang sama, tetapi memang Kemenpar lebih biayanya lebih kecil dan lain sebagainya. Kalau Kemendikbud kita lebih lumayan bisa membantu ada Bang kita gitu. Ada ya? Untuk pemerintah pusat ada. Kalau pemerintah provinsi apalagi kota ya belum ada yang arah situ. Kayak kemarin kabarnya ada dapat sembako dan lain sebagainya, itu kan untuk masyarakat umum sebenarnya cuma untuk masyarakat umum, tetapi disalurkanlah lewat DKR untuk kawan-kawan seniman yang membutuhkan dan lain sebagainya. Itu kan juga sebenarnya bukan untuk senimannya, betul. Itu kan sembako, bukan uang atau apa untuk memproduksi karya. Ya, cuma itu sih. Apa juga kan gampang juga kalau pandemi nggak berhenti gitu kan. Seniman saya pikir kan banyak yang memang bukan PNS lah gitu kan, yang memang kayak ini Pimpro sekarang ini. Kameramennya Reza gitu kan, memang khusus di sini. Artinya kalau nggak ngejob ya uang nggak masuk ya. Itu kan cemas kita Bang untuk hal itu. Tapi tidak apa, kalau Reza kan tidak merokok. Tidak merokok dia bisa makan daun, makan apapun bisa kenyang, dan dia masih lajang kan. Abang merokok? Oh, merokok kali. Kalau nggak merokok bisa bisa berkarya nggak dengan wancor gitu? Oh, nggak bisa, masih belum bisa sih. Ini menarik nih Bang. Hubungan rokok dengan seniman ini. Padahal nggak ada Bang. Nggak ada hubungannya. Kalau abang pribadi ada? Maksudnya gini, sebenarnya ada tak ada rokok kita bisa berkarya. Bisa ya. Tapi dengan adanya rokok, karya tuh kita merasa karyaku jadi lebih kayak mana gitu. Iya. Bahkan mungkin zaman dulu misalnya, seniman zaman dulu dengan mabuk, dengan menenteng bir, dan lain sebagainya, karya-karyanya jadi lebih, capaiannya jadi lebih luar biasa. Nggak tahu kenapa begitu, tapi memang pemabuk kelas berat bisa memanfaatkan hal seperti itu, pengaruh alkohol, pengaruh narkoba itu menjadi sesuatu untuk untuk memancing intuisi, untuk memancing
imajinasi kita untuk menemukan sesuatu gitu. Karena lost control itu bisa kalau bagi pemabuk kelas berat kayak seniman-seniman zaman dulu itu bisa ada sesuatu yang imajinasi yang masuk, ada sesuatu yang masuk, dia bisa tangkap itu dan dia bisa fokuskan itu menjadi sebuah karya gitu. Kalau mabuk. Kecuali orang-orang yang mabuk, para pemula kan lepas dia, nggak tahu dia mau buat apa setelah mabuk. Setelah mabuk malah makin rusuh. Iya. Setelah mabuk malah makin rusuh. Tidur atau apa. Tapi kalau bagi yang sudah kelas berat itu dia bisa memanfaatkan kondisi mabuk itu untuk berkarya. Dalam sejarah dunia Islam ada juga bang penyair yang sebenarnya masa lalunya itu pemabuk. Abu Nawas. Iya kan, Abu Nawas itu sebelum akhirnya kembali gitu kan, dia kan pemabuk, itu suka minum. Sajak-sajaknya juga dikenal dengan sajak-sajak Homer gitu ya. Apa bahasa Arabnya saya lupa, saya baca seperti itu. Ya nggak tahu juga sih apa ya pengaruh rokok mabuk dengan imajinasi gitu. Tapi Reza nggak merokok, nggak minum ya, itu tetap berkarya, jadi nggak ada masalah. Iya. Kalau disuruh pilih makan atau rokok mana bang? Aku pilih makan. Setelah makan baru merokok. Habis makan nggak ada rokok. Udah, nikmati ya. Nikmati. Iya. Ini kan payah juga, apalagi saya juga ngerasakan bang ya. Sekarang Reza itu sering di bekelakar ya kan. Ini kemarin katanya payah tapi rokok terus juga gitu. Ya itu ya. Para perokok itu memang selalu menemukan caranya. Iya, menemukan caranya untuk mendapatkan rokok. Ya. Sama. Perokok pasti kawannya perokok, pemabuk pasti kawannya pemabuk. Dia pasti bisa menemukan jalannya sendiri untuk melampiaskan hasratnya. Dalam situasi seperti ini banyak orang merasakan kecemasan, ketakutan, ya terasa mau mati gitu kan. Padahal walaupun sebenarnya kalau mati ya mati juga gitu kan. Apa sih yang harusnya seni berbuat seperti apa untuk menetralisir atau sebagai penawar lah ya dalam ketakutan masal seperti tadi? Apa ya? Saya tak berani ngomongnya sebenarnya. Tapi mesti diungkapkan juga gitu. Artinya virus corona memang sangat memang sangat menakutkan. Tapi kalau sesuatu yang menakutkan kemudian kita dihantui oleh ketakutan itu sendiri, bukan cuma corona yang membunuh kita gitu. Segala penyakit yang akan membunuh kita gitu. Artinya ya kita tetap lakukan prosedur yang berlaku, yang diinikan oleh pemerintah. Tapi ya kalau takut jangan terlalu takut, takabur juga jangan gitu. Artinya saya di masa corona ini juga banyak ketemu dengan kawan-kawan lama, kawan-kawan yang ini. Kalau saya berpikir gini, dan beberapa kawan juga berpikir yang sama gitu. Kalau aku keluar rumah dengan sehat walafiat, kemudian dia juga keluar rumah dengan sehat walafiat, berarti dia tidak ada apa-apa. Dia tidak ada apa-apa, kemudian ya udah say hello gitu. Tapi kalau kita kan yang kita khawatirkan sekarang orang baru, orang-orang yang kita tak kenal atau orang baru yang baru dikenal dan lain sebagainya. Kita kan sama-sama nggak tahu. Kita hidup dalam rasa kecurigaan yang tinggi hari ini ya. Kalau untuk orang-orang yang kita tidak kenal yang baru ya jaga jarak dan lain sebagainya, pakai masker dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk orang-orang yang kita kenal kemudian memang tidak kita lihat sama dengan kondisi kita, tidak ada masalah, kita lihat secara fisik, kita ya udah santai aja. Sebenarnya gitu sih. Kalau dalam psikologi dikenal istilah psikosomatis. Iya, nggak mesti harus takut
mengalami takut yang berlebihan sehingga jumpa orang pun kita jadi tak jelas gitu. Pada akhirnya perasaan sendiri yang kita dibunuh oleh ketakutan itu sendiri gitu. Ya saya sepakat sih Bang dengan itu. Apalagi kan virus ini ya udah ada dari ribuan tahun yang lalu kan. Iya. Yang namanya virus ya tubuh sendiri punya sistem imun yang bakal menyerang itu kan. Iya sih. Pokoknya jangan sakit lah. Jangan batuk, jangan pilek, ya kan, jaga-jagalah kondisi tubuh, karena batuk, pilek, pergi ke dokter nanti langsung di apa ya kita nih. Langsung di karantina gitu. Dikit-dikit corona kan. Iya. Saya juga kemarin gitu, Bang. Beli ayam kan. Beli ayam nih ramai bersin di situ. Emak-emak pada nengok semua, padahal nggak tahan dengan baunya. Kok nengok semua kayak gini? Padahal Mas orang setiap kali ke situ gitu juga. Iya, nggak tahan bau tai ayam. Iya. Bersin. Iya, biasa tuh. Ya takut jangan terlalu takut, ya berani jangan konyol gitu. Jangan semua orang kenal tak kenal kita say hello, nggak mesti harus begitu, jaga jarak aja. Karena kita lihat ini wabah memang virus memang sangat mematikan, sangat menakutkan. Tapi kita tengok kok orang santai-santai aja ya. Kok orang banyak ya di luar PSBB dan lain sebagainya, orang banyak kok di luar. Iya. Pasar kaget masih buka. Masih buka kok. Masih. Iya. Yang tukang jual somai yang biasa keliling depan rumah masih ada. Masih jalan gitu. Artinya orang dibilang orang bertahan hidup, ya mungkin orang bertahan hidup dengan itu, tapi rasanya orang yakin aja ini penyakit ini sesuai dengan prosedur itu, sesuai dengan penjelasannya ya, orang-orang yang sistem imunnya mungkin lebih lemah dan lain sebagainya itu yang diserang. Tapi ya, kayaknya orang-orang jago-jago lah, orang maco-maco lah yang di luar rumah nih ramai kok gitu. Macam PSBB di Pekanbaru misalnya, ya ditutup, jalan ditutup, yang ditutup kan cuma Jalan Sudirman. Iya, jalan tikus. Jalan Sudirman yang ditutup juga dari depan ini Bandar Serai MTQ sampai Golden Tie itu apa tuh, tak jauh dari Taman Budaya itu, kemudian buka lagi, kemudian di sana tutup lagi dan lain sebagainya. Jadi kalau PSBB sebenar-benar PSBB, ya memang nggak bisa apa-apa. Di rumah aja memang nggak bisa apa-apa. Kalau rumah sekarang jadi penjara. Kalau sekarang kita masih bisa berbuat apa-apa gitu. Buktinya memang di kampung-kampung, di RT RW sudah ada sistem, sudah ada satgas ininya, gugus apanya gitu. Setiap orang masuk ditanya dan lain sebagainya. Untuk antisipasi juga itu kan bagus. Itu juga selain mengantisipasi berkembangnya virus corona, juga mengantisipasi kenakalan para napi yang dikeluarkan begitu saja. Iya. Keluar penjara, nyuri lagi, begal lagi, masuk. Iya. Betul. Banyak saya biasa sore-sore itu keliling-keliling jalan sendiri pakai motor. Ada yang perumahan satu pintu. Jadi apa batuk corona aja. Minum berapa? Jadi satu pintu kiri kanan dan lain sebagainya di komplek-komplek itu ditutup. Jadi cuma jalan satu pintu. Luar biasa juga orang menangkal COVID corona. Kalau menurut abang Bang, PSBB yang kayak gitulah. Anggaplah kita nanti betul-betul PSBB ya. Memang ya saya lihat ada video di India itu ya. Dipukul gitu kan. Sampai dipukul yang keluar itu. Perlu nggak Bang kita ya, khususnya yang di Pekanbaru lah memperlakukan seperti itu. Mana ya? Kalau pemerintah mampu menanggulangi, kasih makan rakyat, ya harus dilakukan ya. Kalau India itu kan memang orangnya terlalu ramai ya.
Iya, Orang iya. ini 1 miliar loh jumlah manusianya, kita cuma 260, 250 gitu. Dan yang paling banyak kan di Jawa. Itu di Jawa. Kalau kita di Sumatera ini sedikit itu. Dan paling banyak betul yang kontak fisik yang paling banyak ya Jakarta. Betul betul. Kalau di Bandung misalnya, di Jawa Barat misalnya, Jawa Barat ada 50 orang, 50 juta warganya. Tapi itu kan tersebar banyak, sampai ke puncak-puncak gunung dan lain sebagainya. Kalau di Jakarta kan di tengah kota itu aja semua. Kontak fisiknya lebih Intens. Kalau itu kan jauh-jauh. Kalau mampu pemerintah, kenapa tidak? Biar corona itu dibunuh dalam 14 hari. Iya. Tapi Mungkin nggak kita juga melakukan social distancing di rumah? Itu kan dilakukan juga di rumah misalnya. kayak mana tuh Mas? Satu orang satu kamar misalnya. Tidak bersentuhan dan lain Bagaimana sebagainya. dengan Bagaimana? orang yang rumah 3 tipe 36 gitu kan, anak banyak. Anak banyak. Nah, gimana? Mau semeter kan bisa. Kemarin saya ada baca berita juga, apa ya, komunitas entah forum komunikasi RT RW ya menolak bantuan pemerintah dalam bentuk sembako itu. Forum RT RW menolak. Ini kalau salah tolong dibenarkan ya, karena katanya bantuannya banyak yang nggak tepat sasaran. Ya. Akhirnya kan jadi yang jelimet gitu bang ya. Itu kan akal-akalan sebenarnya. Kalau kita baca-baca di media, kita baca di media-media atau baca dari kawan-kawan yang kontak langsung dengan pemerintah, pihak-pihak pemerintah, yaitu aku lihat akal-akalan aja. Artinya RT RW disuruh mendata warga yang terdampak COVID. Kalau terdampak COVID, aku pikir semuanya terdampak. Iya. Kita terdata. Jadi di RT itu terdata 30 sampai 40 warga. Sementara itu kan data yang diminta dari RT RW. Nah, RT RW mengajukan data itu ke Pemko. Nah, kemudian Pemko kan akal-akalan karena ternyata PSBB yang tak ada duitnya ini, yang tidak siap. Tapi ada bang. PSBB orang, PSBB awak tuh. Ada saya lihat kemarin bang. Dulu masing-masing kabupaten itu dana yang digelontorkan untuk ini kan triliunan juga. Ya itu kan buktinya memang kalau ada itu kenapa tidak bisa ini dilakukan? Kalau ini kan nyatanya tidak ada. Jadi kemana gitu bang? Nggak tahu. Tentu kita nggak tahu kemana dia. Ya, anggaplah untuk pengadaan alat-alat untuk medis. Di sisi lain kan di luar banyak juga NGO atau komunitas-komunitas yang apa namanya bikin donasi gitu ya, ngasih bantuan peralatan medis, masker segala macam. Tapi kan itu udah lebih berkurang lagi kan? Iya. Bebannya. Kalau aku tengok ini akal-akalan aja sih. Akhirnya setiap RT RW, setiap RT cuma menerima 4 sampai 5 paket sembako. Ya RT RW nggak mau ngasih lah. Dia mau laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat umum yang banyak, yang semuanya terdampak gimana? Ya RT RW takutnya di situ. Oh ini nggak dapat, nggak masuk data. Ya nggak mungkin. Dari 30 jadi 5, jadi 4, jadi 5 kan nggak mungkin. Tapi nggak tahu kelanjutannya apa, kita juga nggak ngikuti. Kita tunggu saja. Apa kita tunggu aja. Tapi kalau aku lihat PSBB Pekanbaru, PSBB orang, PSBB awak. Kan dia duluan tuh. Setelah Jakarta pasti dia lagi. Ya kan? Dia mau jadi Jakarta juga mungkin. Payah nih mau pulang bang. Saya mau pulang kampung ini nggak bisa. Katanya perbatasan itu ditutup. Semua ditutup kan? Iya. Tapi ada juga kawan-kawan itu yang lolos. Iya, karena penjagaan juga tidak 24 hari, 24 jam kan. Ada yang lucu bang di Jawa itu, orang mau pulang kampung masuk dalam bagasi mobil besar itu ya, bus besar itu. Jadi ada penjagaan di depan, sebelum diperiksa penumpang turun masuk ke dalam, lewat keluar lagi, naik lagi tempat duduk. Aku pikir orang Indonesia pandai lah kalau untuk itu aja. Kalau untuk sekedar itu orang Indonesia pandai lah, tunggu aja. Kalau misalnya memang keras juga hati,
tunggu aja lah razia tuh sampai bubar sebentar ya, cabut langsung. Kan razia tuh paling diameternya 50 meter satu kali razia. Tunggu aja, tak jauh dari situ lihat. Oh, razianya mulai bubar, jalan. Orang Indonesia pandai lagi kayak gitu tuh. Tapi memang waktunya agak lama kan, menunggu kan. Ini ada razia tembus juga, tak pakai masker lagi, tak pakai ini. Memang wong cilik ini paling pandai, Bang. Enggak, dan saya lihat juga kuat-kuat, Bang. Orang-orang apa ya, kelas menengah ke bawah ya, memang nggak ada takutnya, nggak ada takutnya, tetap bekerja, tetap keluar, yang jual sayur, yang jual somai gitu, tetap nggak tenang. Dan memang yang nggak sakit, nggak ada kelihatan sakit. Dan yang saya baca misalnya di Wuhan itu masyarakatnya berapa, Wuhan itu masyarakatnya 4 apa 6 juta masyarakat di Wuhan. Nah, yang terdampak COVID kan 2 juta. Ada sekian juta lagi yang tak kena. Iya. Artinya kan sistem, nggak tahu sistem imun atau ini skenario besar pelepasan wabah atau apa ya, atau konspirasi Freemason apa bisa jadi, atau senjata biologis dan lain sebagainya yang menyasar apa dan bagaimana gitu. Kayak Indonesia yakin bahwa dia tidak akan masuk, virus corona tak akan masuk ke Indonesia, presiden dan lain sebagainya yakin tak akan masuk dan mengolok-olok itu. WHO tidak percaya, yakin WHO yakin tidak percaya, tidak akan masuk, tidak mungkin tak masuk. Nah, itu kan ada ruang-ruang kita berpikir, ruang-ruang yang kita baca dalam kecurigaan kita. Ini mungkin bisa jadi ini konspirasi atau ini penyakit alami yang dialami oleh siapa saja dan lain sebagainya. Bisa aja gitu. Dan kita nggak tahu ini sampai kapan dan bagaimana. Tapi ya manusia ini kan makhluk yang paling unik, makhluk yang paling brilian, makhluk yang paling unik dari ciptaan-ciptaan yang lain. Dia pasti punya sistem penangkal, dia punya cara, dia punya taktik, strategi untuk menjawab zamannya masing-masing. Aku percaya itu. Karena virus ini juga dari zaman dulu sudah ada. Iya. Selesai. Kalau ada yang jadi korban pada saat wabah itu ya itu memang sudah hukumnya, memang harus ada korban. Kita nggak tahu, kita merasa enjoy aja, mana tahu nanti kita kan pun nggak tahu. Cuman memang berita yang lalu lalang muncul ini kan cuman jumlah orang fokus ke jumlah positif PDP kan, ODP. Harusnya PDP yang meninggal. Iya. Ya harusnya kan diimbangi juga, Bang. Kalau saya lihat ya dengan kejeli ya, jumlah pasien yang sembuh juga harus dilihat. Ya. Iya kan? Jadi nggak menimbulkan kecemasan, ya kan? Ya itu cara pemerintah lewat media juga menambah kekhawatiran, menambah ketakutan juga. Karena itu diumumkan setiap hari, diumumkan setiap saat. Oke, Bang, masalah itu, Bang, menakutkan juga. Entah perasaan saya aja, Bang ya, tapi memang saya tengok orang-orang terdekat ketika membaca berita tentang jumlah orang yang kena gitu kan, malah makin takut kan di situ, malah makin takut, makin cemas. Nah, menurut Abang perlu sih pemerintah untuk mengumumkan jumlah yang positif sekian, atau bagusnya ditutupin aja, nggak usah terlalu. Nggak mesti ditutup juga, tapi nggak mesti setiap saat juga gitu. Iya ya. Setiap saat orang pasti takut, tapi yang orang-orang yang takut tuh orang-orang yang orang yang nggak maco lah. yang nggak jago. Nanti kita bilang kita jago, kita bilang kena.
Kita nggak tahu. Jangan lagi. Ya, kita juga yang keluar rumah atau yang di dalam rumah, kita juga sedang bermain-main dengan maut itu, sedang dalam incaran maut itu gitu. Iya. Ya, apa yang terjadi ya? Terjadi Takdir. Tapi jangan konyol. Ini jangan sok jago sendiri, kemana suka-suka gitu. Nggak seperti sebelumnya. Jangan kita melakukan hal yang seperti juga kita tangkal juga kan itu. Kalau terlalu takut juga menimbulkan membangkitkan penyakit-penyakit yang terpendam. Kalau terlalu berani juga jangan. Jaga aja. Ya udah betul tuh, jaga jarak ya kan. Pakai masker, cuci tangan. Jangan keluar rumah kalau tidak perlu, betul. Iya. Aku rasa aku datang ke sini aku perlu aja. Iya, perlu sekali. Perlu ya. Dan ya tadi di depan MTQ ada razia kan. Itu bukan razia, aku penutupan jalan. Polisinya sama Satpol PP 2 orang juga. Dan bisa belok ke Arifin, beloknya ke Arifin. Ke Arifin enggak ada apa-apa. Enggak ada penutupan jalan dan lain sebagainya. Semuanya disuruh belok ke Arifin yang dari atas. Ramai kok jalan? Ramai ya? Ramai. Jalan. Sore apalagi? Masih ada Bang, daerah sana masih ada orang jual takjil gitu? Masih ramai ya? Tapi agak kurang dari sebelumnya. Tapi pasar kaget masih jalan. Pasar kaget masih jalan. Walaupun tidak terlalu membludak seperti hari-hari biasanya, tapi masih jalan. Lucu-lucu tuh. Aku ke pasar kaget juga loh. Kayak tadi aku pasar kaget kok. Ngapain Abang? Masuk aku ke dalam. Nggak ada. Aku berhenti di pasar kaget, jalan Parit Indah. Terus parkir, kemudian aku masuk ke dalam tuh. Pinggir jalan. Jiwa jurnalisnya lagi meronta-ronta itu. Pinggir jalan, pakai masker dan lain sebagainya. Ya jaga jarak juga lah dari orang-orang, nengok aja. Nengok udah mutar, kabur. Masih ada. Tapi tidak seramai sebelum ada Covid. Masih buka pasar kaget. Ini udah yang aku risau kan sekarang tuh sebenarnya gini. Apa Bang? Apa tuh? Pengguna medsos gitu. Kawan-kawan medsos yang teriak-teriak habis-habisan melihat orang keluar rumah dan lain sebagainya. Kan banyak itu kan. Banyak. Siapa kau mau mati, kau mau dan lain sebagainya. Yang aku sayangkan kok kalian yang sibuk. Oke. Kalian memang memahami kondisi itu. Kondisi Covid ini luar biasa. Kalau dia keluar dia mati ya mati sendiri. Kan tidak begitu. Dia akan menularkan ke orang lain dan lain sebagainya. Tapi yang di medsos itu kan luar biasa bahasa-bahasa kawan-kawan di medsos itu. Yang orang bapak kau punya negara ini dan lain sebagainya dengan bahasa-bahasa yang itu mengingatkan orang ramai dan lain sebagainya. Itu tugas pemerintah. Ada yang bertugas untuk itu. Jangan kau jadi ahli pula di dalam semua bidang. Ya, tapi kan itu dunia medsos. Cuma aku sayangkan aja itu aja. Nah, kalau lihat baca-baca Facebook dan lain sebagainya, ngapalah orang sibuk kali. Lebih ramai lagi di dunia medsos Bang ya? Iya, lebih jago dia dari PSBB juga anak kira-kira medsos ini. Lebih jago dia dari polisi gitu. Iya. Udah dikode kita Bang. Iya. Udah dikode kita. Saya mau minta tips dari Abang sebagai seorang seniman ya. Gimana langkah preventif kita untuk menghadapi pandemi Covid-20. Barangkali kan seniman punya teknik lain gitu Bang, untuk tetap sehat, tetap gembira atau gimana? Silakan Bang. Kalau untuk diri kita pribadi sendiri ya
jaga kesehatan, pasti harus menjaga kesehatan. Jangan ya bagaimana cara kita tahu sendiri badan kita, tubuh kita tahu sendiri bagaimana kita menjaga kesehatan tubuh kita dan lain sebagainya, itu perlu dijaga. Kemudian bagaimana kita menyiasati kondisi pandemi ini, COVID-19 ini. Para seniman misalnya menyiasati itu ya, barangkali ini kita diminta untuk introspeksi diri, kita diminta untuk membaca ulang proses kreatif kita sebelumnya, atau kita diminta untuk membangkitkan pengendapan sebelumnya untuk menghasilkan karya yang luar biasa pada saat pandemi ini berakhir. Ini proses kreatif kita dalam diam, dalam kungkungan pandemi. Banyak kan tokoh-tokoh hebat dunia yang di penjara justru menghasilkan karya-karya yang luar biasa, misal Hamka dan lain sebagainya. Bagaimana itu? Kemudian di samping itu kita juga mesti belajar dengan cara online dan lain sebagainya, dengan multimedia dan lain sebagainya, dengan dunia internet yang semakin luar biasa ini, ya para seniman mungkin harus belajar, apalagi seniman-seniman perkotaan. Ya seniman tradisi bisa dibantu oleh dan kalau perlu seniman juga jangan cuma fokus pada kesenimanannya, tapi bagaimana cara-cara dia untuk bekerja sama dengan pihak-pihak lain yang barangkali lebih ahli dalam bidang ini, dalam bidang multimedia, dalam bidang internet dan lain sebagainya, bekerja sama. Itu kan bisa kita tidak mesti harus belajar megang kamera untuk menghasilkan karya dan lain sebagainya, tapi ada orang-orang yang kita ajak kerjasama yang bisa juga kerjasama itu bisa menghasilkan sesuatu. Seperti zaman sekarang, seperti kondisi hari ini kan bisa dimanfaatkan pertemanan seperti itu, kerjasama seperti itu. Saya pikir itu untuk menanggulanginya, karena setiap generasi punya caranya sendiri untuk punya tantangan menjawab tantangan pada zaman ini. Ada yang mau Bang sampaikan untuk pemerintah, Bang? Ya, untuk pemerintah Kota Pekanbaru terutama, ya serius saja PSBB-nya. Jangan akal-akalan, jangan main-main. Tapi kalau untuk pemerintah provinsi Riau kan duitnya banyak, dananya kan banyak. Bisa lah dilihat-lihat juga kawan-kawan yang bergerak di bidang seni, IO dan lain sebagainya, atau bidang-bidang yang pendukung seni, bukan cuma seniman tapi pendukung seni, para lighting man, sound system, banyak sekali IO dan lain sebagainya. Ya bisa dicarikan solusi, barangkali bisa di copy paste kegiatan yang ada di pusat itu, yang dilakukan oleh Kemendikbud misalnya, di copy paste itu, kemudian dilakukan mungkin dengan dana yang tidak terlalu besar, tapi bisa membantu kawan-kawan di daerah. Bisa aja itu dilakukan. Oke, baik, terima kasih Bang. Ya. Sudah hampir 1 jam kita ngomong, nggak terasa mah, karena hujan juga kan. Iya. Oke, baik pemirsa, saudara pendengar dimanapun berada, demikian bincang-bincang kita bersama Bang Fadli Aziz, ketua dari Yayasan Teater Selembayung, Bang, ya? Lembaga Teater Selembayung yang ada di Provinsi Riau, khususnya Pekanbaru. Terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir. Banyak maaf dari saya. Tetap jaga kesehatan dan banyak-banyak berdoa. Kita berdoa semoga pandemi ini segera berlalu. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa dimanapun berada, jumpa lagi dalam acara iTalk, Isais Talk. Jumpa kembali dengan kami di acara iTalk, Isais Talk.
Talk. ISES Talk ini merupakan program baru dari ISES UIN Suska, bincang-bincang santai bersama tokoh atau pakar, narasumber yang diundang secara intens. Saudara pendengar dimanapun berada, Pemirsa sekalian, silakan like dan subscribe channel ini.